أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita berupaya untuk memanfaatkan pertemuan yang lalu. Kita telah sampai pada peran yang lebih dalam tentang hamba. Dan beliau telah baik menjelaskan makna abdun dalam arti al-mu'abbad, al-mu'abbad. Dan Syekh menjelaskan bahwa makna hamba dalam tinjauan ini, maka yang namanya ciptaan pasti adalah hamba. Dia orang baik-baik, dia orang jahat, orang beriman ataupun orang kafir, surga, penghuni neraka, seluruhnya abdun dalam makna ini. Sebab seluruhnya dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah, atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, Allah yang mengatur segala urusan mereka, Allah yang membuat mereka tunduk di atas perkara ini. Dan ketundukan ini namanya juga abdun, hamba. Yang tunduk di atas ketundukan ini juga hamba. Tapi penghambaan belum membedakan keimanan antara orang yang beriman dan orang kafir. Sebab orang kafir dalam makna juga adalah hamba. Bukankah mereka juga dicipta oleh Allah? Dan tunduk di atas penciptaan ini, tidak mau mengatakan saya tidak mau dicipta sama engkau ya Allah. Tidak bisa. Allah yang mengatur dia, Allah yang menguasai dia. Baik, kemudian kata beliau, sawa'un i'tarafu bidzalik aw ankaru, sawa'un 'ala dzalika aw jahilu. Sama saja mereka akui perkara ini atau mereka ingkari, hamba namanya. Sama saja mereka tahu atau mereka boleh tidak tahuinya, tetap hamba. Hanya walakin ahlul imani minhum arafu dzalik wa'tarafu bihi la fi man kana jahilan bidzalik aw jahidan lahu biran ala rabbih wa la yuqirru wa la yad'u lahu ma ilmihi bi anna Allah rabbuhu wa khaliquhu. Fal ma'rifatu bil haqq إذا كانت مع الاستكبار والجحد له كان عذاب الواحد. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tetapi orang-orang yang beriman di antara mereka, dalam makna ini, mereka memahami hal ini, mengakuinya, beda dengan mereka-mereka yang tidak mengetahuinya atau yang ingkar terhadapnya, kabur di hadapan Rabb-nya, tidak mengakuinya, tunduk terhadap perkara ini, padahal dia tahu Allah yang mencipta dia, Allah yang mengatur dia. Jadi ini Syekh menjelaskan bahwa dalam makna ini
ternyata tetap ada juga yang tidak mengetahui dan mengingkari setelah tahu. Tapi walaupun dia tidak tahu bahwa Allah yang cipta dia, tetap dia adalah hamba dalam penggunaan makna hamba. Sebab apa? Jadi cipta dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tunduk di atas perkara itu. Kalau Allah tetapkan rezekinya, maka dia tidak akan bisa lepas. Sebab itu adalah pengaturan Allah. Kalau ditetapkan matinya, hidupnya dan selanjutnya, semua perkara ini, maka dia tidak akan bisa lepas darinya. Harus tunduk, paham tidak paham, akui atau tidak. Baik. Kemudian kata beliau, jadi al-ma'rifatu bil haqq, mengetahui al-haq jika disertai dengan takabbur dalam menerima al-inkar terhadapnya, maka ilmu ini justru merupakan azab bagi pemiliknya. Justru merupakan azab bagi pemiliknya. Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Naml misalnya ayat 100 ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman jelaskan tentang keadaan Firaun, wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa anzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Wa jahadu biha, mereka juhud terhadapnya. Siapa mereka? Firaun bersama para pengikutnya. Juhud terhadap keterangan ilmu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Firaun juhud. Juhud itu apa? Ingkaran setelah tahu. Juhud. Jadi kafir itu macam-macam. Ada kafir, dia ingkari, bodoh. Ada kafir, setelah dia tahu benarannya, dia ingkari. Ini juhud. Kafir juhud namanya. Lebih jelasnya, lihat kalimat selanjutnya. Mereka juhud terhadapnya, tetapi wastaiqanatha anfusuhum. Anfus mereka, nafs mereka, diri mereka itu istaiqanat, yakin terhadapnya. Di dalam diri mereka mantap bahwa ini kebenaran, ini al-haq. Mereka tahu, mereka akui, tetapi mereka ingkari. Apa sebabnya? Allah jelaskan, zulman, karena kezaliman. Yang kedua, wa'uluwa, dan karena ketakabburan. Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan ketakabburan. Kezaliman Fir'aun, lampauan batas Fir'aun yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kezaliman inilah yang mengantar dia mengingkari apa yang dia telah ketahui. Yang kedua, 'uluwa, karena ketakabburannya, merasa lebih. Yang teratas, yang paling baik, yang paling di atas, tertinggi, dia ingkari. Walaupun istaiqanatha anfusuhum, diri mereka yakin. Akhirnya apa? Ilmu yang telah diyakini di dalam diri, tapi kemudian diingkari, takabbur terhadapnya, tidak mau menerimanya. Kata Allah, fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana akibat akhir dari orang-orang yang melakukan perusahaan. Allah Subhanahu wa taala hancurkan, tenggelamkan di dunia, kemudian disiksa di alam barzakh. Sebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa Allah Subhanahu, neraka diperlihatkan, nampakkan kepada Firaun siang dan malam, siang dan petang hari, pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tanya dengan siksaan yang sangat mengerikan. Baik. Dari sini dapat ilmu yang sangat penting, bahwa mengenal kebenaran, memahami kebenaran, dan setelah itu takabbur, tidak mau menerimanya, ini adalah ilmu yang menjadi sebab azab yang sangat mengerikan. Ada orang yang sesat karena tidak tahu. Tapi kalau sesat setelah tahu, maka ini lebih mengerikan.
In kunta lahi fatilka musibatun. Wa in kunta, kamu tidak tahu, maka itu adalah musibah. Orang tidak tahu kan musibah. Tetapi jika tahu, maka musibahnya lebih besar. Terus tahu tidak tahu salah. Terus mana yang benar? Iya, tahu dan amalkan. Jika kamu tidak tahu, maka itu musibah. Tapi jika kamu tahu, tetapi kemudian tetap melanggar, maka musibahnya lebih besar. Berlaku keterangan ini. Dan memberi ilmu kepada kita dari dalil yang disebutkan bahwa yang mempunyai sifat dengan sifat seperti ini adalah Fir'aun dan para pengikutnya. Dia tahu, tapi kemudian tetap mengingkari, tidak mau menerimanya. Baik. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka. Kami beri kitab kepada mereka, berarti ahli kitab Yahudi dan Nasara. Mereka ini ya'rifuna dari kata ma'rifah. Mereka itu punya ma'rifah terhadap dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kami beri kitab, melalui kitab itu mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ketahuan seseorang terhadap anaknya itu luar biasa. Sebab dia bersama terus dengan anaknya. Dan Allah menyamakan ilmu mereka ahli kitab, pengetahuan mereka ahli kitab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan pengetahuan mereka terhadap anak. Tapi itu pun wa inna fariqan minhum, dan sungguh sekelompok dari mereka la yaktumuna al-haq, betul-betul menyembunyikan al-haq wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Menyembunyikan al-haq sementara mereka mengetahuinya. Maaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang kedua ini memberi ilmu kepada kita bahwa penyakit ini mengetahui al-haq tapi kemudian tidak mau menerimanya, takabur, tidak mau menerimanya. Ini adalah sifatnya Yahudi dan Nasara. Di atas sifatnya Fir'aun dan para pengikutnya. Ayat yang selanjutnya sifatnya siapa? Yahudi dan orang ahli kitab. Ayat yang ketiga disebutkan wa qala ta'ala fa innahum la yukadzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Sungguh Al-An'am ayat 33. Sungguh mereka la yukadzibuna, tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Mereka tidak dustakan kamu, sebab mereka tahu kamu. Terus bagaimana hakikatnya? Walakinna adh-dhalimin, tapi orang-orang zalim itu bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah yajhadun. Perhatikan yajhadun, apa makna jihad tadi? Ingkar setelah tahu. Dan di sini orang-orang zalim, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Ini sifat orang-orang musyrik. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejujurannya, kebenarannya tidak akan pernah dusta. Tapi kenapa mereka ingkari? Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak tahu bahwa ini adalah kebenaran, tapi karena juhud. Allah jelaskan juhud. Disebutkan dalam beberapa kisah. Dalam banyak kisah. Dalam banyak kisah orang-orang musyrik itu mengakui kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa mengelak bahwa Al-Quran itu kemuliaan, keluar biasaan, bukan sihir, bukan dukun, bukan syair. Mereka akui itu, tapi tetap diingkari. Ini banyak. Banyak sebab-sebab mereka mengingkarinya. Ada sebab karena gengsinya, ada sebab karena bapak-bapak mereka. Jamaah yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari 3 ayat yang disebutkan secara berbeda, memberi ilmu kepada kita bahwa yang mengetahui al-haq kemudian takabur tidak mau menerima al-haq itu, makanya apa? Sejenis dengan Fir'aun dan para pengikutnya, Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrik. Jelas? Ya. Baik. Ini ilmu yang beliau berikan kepada kita tengah uraian apa? Tengah uraian tentang makna abdun dalam arti tunduk kepada Allah dalam perkara ciptaan, penguasaan, pengaturan hidup, mati, rezeki, datang tidaknya hujan dan yang semisal itu. Mereka seluruhnya harus terima. Artinya harus tunduk. Dia akui atau tidak, dia ingkari atau tidak, harus seperti itu yang terlaksana. Mereka harus ikut jalur itu. Ini namanya abdun juga hamba, sebab tunduk sesuai dengan jalur yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jelas ini? Baik, lebih jelas kata beliau, fa in i'tarafa al-'abdu anna Allah rabbahu wa khaliqahu wa annahu muftaqirun ilayhi muhtajun ilayhi, 'arafa al-ubudiyyata al-muta'alliqa bi rububiyyatillah wa hadha al-'abdu يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. Jadi jika seorang hamba i'tarafah, mengakui, perhatikan, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dia, yang menguasai dia, yang mengatur dia. Perhatikan, wa annahu muftaqirun ilaihi. Lihat lebih jauh bahwa dia perlu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rentetan ya, lebih jauh ya. Kalimat muftaqir belum dibahas sebelumnya kan? Ya, belum disebutkan, masih disebutkan apa? Mengakui Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Sekarang lanjut, bahwa dia muftaqirun ilaihi. Muftaqir, fakir, perlu kepada Allah. Muhtajun ilaihi, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia yakin hanya Allah yang mencipta, yang menguasai, mengatur. Akhirnya apa? Karena dia betul-betul yakin hanya Allah yang mencipta, menguasai, mengatur, dia pun perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba sudah paham ini, maka itu artinya arafal ubudiyah, dia telah mengenal al-ubudiyah, penghambaan, garis bawahi, penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berhubungan dengan rububiyah. Hamba yang semisal ini akan meminta kepada Rabb-Nya, kepada yang diyakini dia yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur segalanya. Pasti minta kepada dia. Dia tidak akan minta kepada selainnya. Yatadarra'u ilaihi, dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon. Bahkan yatawakkalu alaihi, dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tawakal. Tetapi kadang dia taati perintah Allah dan kadang dia maksiati. Kadang dia beribadah kepada Allah tapi bersama dengan ibadah kepada selain. Sama dengan itu, kadang dia beribadah kepada syaitan dan berhala-berhala. Antum bisa cermati kedalaman pembahasan sekarang. Lihat lebih jauh. Penghambaan semisal ini belum membedakan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghambaan ini belum menjadikan orang yang melakukannya menjadi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa
wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka hanyalah orang-orang musyrik. Ini kan ayat ini. Allah katakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah beriman kebanyakan mereka. Berarti Allah itu ada iman. Iya. Tidaklah mereka beriman kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Iya, berarti Allah itu mereka beriman. Ada keimanan, tapi tetap Allah katakan mereka orang musyrik. Berarti apa? Ada kadar keimanan yang belum mengangkat seseorang menjadi mukmin, tetap musyrik. Iman yang dimaksud ini yang tadi itu. Iman Allah pencipta, iman Allah penguasa, iman Allah pengatur alam semesta. Yang dengannya dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun iman ini sudah menggugurkan banyak orang musyrik yang lain. Ya, yang jelas yang pertama gugur orang-orang ateis ya. Ya, orang-orang ateis gugur lebih jauh dia. Ya, sudah tidak berhitungkan. Tapi di sini jemaah. Jadi ketika hamba betul-betul yakin Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, maka dia akan minta kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kata Syekh, penghambaan ini orang yang melakukannya masih kadang taat terhadap perintah Allah, kadang maksiat kepada Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi masih menyerahkan ibadahnya yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam makna ibadah yang sebenarnya. Kalau tadi ibadah yang berhubungan dengan rububiyah. Sekarang istilah baru sekarang. Ada ibadah yang berhubungan dengan rububiyah. Hamba tunduk kepada Allah sehubungan dengan sifat rububiyah Allah. Ketundukan karena rububiyah Allah. Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Penghambaan ini belum melahirkan seorang yang beriman. Walaupun dia mengimani Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, tetap masih musyrik. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Tidak beriman kebanyakan dari mereka kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Syekh jelaskan lebih jauh. Karena orang-orang musyrik itu menetapkan bahwa Allah adalah yang mencipta mereka. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Tapi bersama dengan itu, mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beriman, tapi tetap musyrik. Para musyrik meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi dalam peristiwa apa? Iya, dengan peristiwa ini terangkat itu Abdul Muttalib, dihormati oleh semua orang-orang Arab. Peristiwa apa? Penyerangan Ka'bah oleh tentara Abraha, tentara bergajah. Orang-orang mengungsi, lari penduduk. Abdul Muttalib datangi. Dia datangi dan mengatakan, saya ini tuan-tuannya ternak-ternak ini. Dia mau datang mengambil ternak. Maknanya adapun yang akan dia hancurkan, maka dia mempunyai pencipta, penguasa, mempunyai Rabb yang akan menghalangi kamu dari penghancuran. Yakin dia ingatkan. Pasti dia bersandar kepada Allah kan? Iya. Dan terjadi. Tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abdul Muttalib musyrik. Hamba juga itu. Tapi hamba dalam makna masih umum, belum membedakan orang kafir dengan orang beriman. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Ini sama kata Allah. Tidaklah beriman kebanyakan mereka illa wa hum musyrikun, kecuali mereka tetap adalah orang-orang musyrik. Kesyirikan yang sebenarnya adalah kesyirikan dalam ibadah yang berhubungan dengan sifat uluhiyah Allah. Ilah. Makanya keislaman itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang diserahkan padanya ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan la rabba illallah. Tidak ada Rabb yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kalimat keislaman. Baik.
Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang semakin menguatkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 38, "Wala in sa'altahum," jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, "Man khalaqas samawati wal ard," siapakah yang mencipta langit dan bumi? Lihat pertanyaannya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Orang musyrik mengatakan, la yaqulunna Allah, kata Allah, pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah. Benar jawabannya? Tapi kenapa tetap masih musyrik? Padahal jawaban ini sudah benar. Itu artinya mereka mengimani, memahami bahwa Allah pencipta langit dan pencipta bumi. Tidak ada selain Allah. Dan berhubungan dengan ini, karena Allah yang mencipta, Allah yang menguasai semuanya, berarti apa? Kembalikan kepada Allah yang berhubungan dengan ini. Ini namanya penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Berhubungan dengan rububiyah. Sementara bukan ini yang menentukan keislaman seseorang. Yang menentukan keislaman seseorang, perhambaan yang berhubungan dengan uluhiyah. Allah satu-satunya ilah yang mempunyai sifat uluhiyah, yang kepadanya diserahkan ibadah. Baik. Ayat lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 83 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," tanya mereka, "limanil ardu wa man fiha," milik siapa bumi ini dan semua yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Pertanyaan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allah jelaskan jawaban mereka. Sayaquluna lillah, mereka pasti akan menjawab lillah, miliknya Allah. Benar jawabannya? Benar tidak? Kalau kita ditanya begitu juga jawabannya? Iya. Mau jawaban apa lagi? Tidak ada jawaban yang benar kecuali hanya itu. Milik Allah. Tadi apa kata Allah? Qul, bilang sama mereka, afala tadhakkarun, kenapa kalian tidak sadar? Jawaban sudah benar, tapi kenapa tetap dibilang belum sadar, belum mengingat? Sebab kesadaran yang diinginkan bukan kesadaran dalam perkara ini. Tetapi kesadaran ini melandasi munculnya kesadaran yang diinginkan, yaitu tegakkan ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mampu. Makanya Allah katakan, kenapa kalian belum sadar, belum mau mengingat? Pertanyaan kedua, qul man rabbus samawati sab'a, tanya siapa Rabb pemilik as-samawati sab'a, langit-langit yang 7 ini, wa rabbul 'arsy, dan pemilik 'arsy hingga sana al-azim yang sangat besar ini. Orang musyrik ditanya, Allah jelaskan jawabannya. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi siapa yang memiliki bumi beserta isinya? Sekarang siapa yang memiliki 7 langit dan yang di atasnya langit? Arsy yang melingkup semua makhluk. Siapa itu? Mereka jawab milik Allah. Benar jawabannya? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, bilang kepada mereka, afala tattaqun, kenapa kalian tidak mau takut? Kenapa kalian tidak takwa? Kenapa kalian tidak takut? Berarti ilmu ini, ilmu ini, keyakinan mereka ini dalam perkara ini belum mengantar kepada takwa, belum mengantar kepada takut, yang merupakan ajaran Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, kepemilikan secara merata, lebih umum. Kalau tanya, man, siapakah biyadihi yang di tangannya,
malakutu kulli syai', kekuasaan segala sesuatu. Kalau tadi pemilik bumi dan isinya. Pertanyaan kedua, pemilik langit dan ars. Pertanyaan ketiga, siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Dan disebut lagi, pokoknya segala sesuatu. Wahwa, yang mana dia itu yujiru wala yujaru alaihi. Artinya, kalau dia yang tolong, tidak ada yang bisa celakakan. Dan kalau dia dicelakakan, tidak ada yang bisa selamatkan. Siapa itu? Yang memiliki semuanya dan seperti keadaannya. Dia menentukan selamat tidaknya, celaka tidaknya. Siapa dia? In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Ternyata mereka tahu. Sayaquluna lillah, kata Allah. Mereka akan menjawab milik Allah. Benar? Benar? Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, tanya mereka, beritahu mereka. Fa'anna tusharun, kenapa kalian seperti kena sihir? Kenapa kalian seperti kena sihir? Kan seperti orang yang kena sihir. Sudah tahu Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur semuanya. Tapi bersama dengan itu, dia tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Dari sini jelas bahwa penghambaan seorang hamba dalam arti menegakkan ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah adalah penghambaan yang belum membedakan kafir dan beriman, penghuni surga dan penghuni neraka. Sebab orang-orang musyrik juga mantap di atas penghambaan ini. Apa penghambaan rububiyah itu? Yakin Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, kita perlu kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Kalau untuk memahami jamaah, mudah melihat banyak kesesatan dan tidak mudah tertipu. Kadang ada orang karena tidak memahami perkara ini, akhirnya apa? Ketika seorang Kristen, seorang pendeta, seorang orang kafir berbicara tentang penciptaan alam semesta dan bagaimana dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segalanya. Karena itu kita betul-betul harus meminta kepada Allah. Diuraikan dengan berbagai uraian akhir. Bagus juga ini. Ternyata sama dengan kita ya. Ini karena gobloknya menyatakan dirinya dengan orang kafir. Orang kafir, orang beriman di atas itu sama ya dengan kita ya. Ada pelajaran namanya pelajaran etos. Ada ahli-ahli etos. Ini banyak. Digeluti oleh orang-orang kafir. Itu ilmu dari barat. Dimana ilmu ini banyak dikembangkan sehingga menjadi sebab-sebab majunya sebuah perusahaan, majunya sebuah usaha dan semacam itu. Ahli-ahli etos. Beberapa uraian-uraiannya luar biasa ya. Mengajak syukur kepada Allah, mengakui ini sistem ini orang kafir yang menjelaskan bahwa banyak keajaiban dalam usaha, dalam apa mukjizat yang kita lihat itu tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bilang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita memperbanyak kebaikan, sebab kebaikan yang banyak itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat benar, bagus. Bagus. Orang kafir mampu. Tapi di mana perbedaan kita dengan mereka? Di mana perbedaannya? Dalam bentuk kesyukuran yang sebenarnya. Walaupun mereka juga mengatakan syukur. Dalam bentuk kesyukuran yang sebenarnya. Sebab kesyukuran yang sebenarnya tegaknya ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Kesyukuran yang sebenarnya bila halnya melahirkan keingkaran terhadap semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mampu memahami perkara ini sebab memang Allah bukakan ilmu ini untuk menjadi hujjah bagi mereka. Kenapa toh bersamaan dengan ilmu itu kalian tetap tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah? Jadi jawaban-jawaban Allah tadi. Kenapa kalian tidak mau sadar? Kenapa kalian tidak mau takut?
Kenapa kalian seperti orang terkena sihir? Padahal sudah tahu. Kenapa tidak mau menerima la ilaha illallah? Ubudiyah yang berhubungan dengan sifat ilahiyah Allah Subhanahu. Lihat lebih jauh. Wa katsirun mimman yatakallamu fil haqiqah wa yashhadu hadhihi al haqiqah wa hiya al haqiqatu al kawniyah allati yashtariku fiha wa fi shuhudiha wa fi ma'rifatiha al mu'min wal kafir wal barr wal fajir bal iblis mu'tarifun bi hadhihi al haqiqah wa ahlun nar. Kata Syekh, katsir, banyak dari orang-orang yang berbicara tentang hakikat, hakikat agama. Saya sudah sampai ke dalam jenjang hakikat. Inilah hakikat agama. Banyak orang yang berbicara tentang jenjang-jenjang hakikat ini, mampu menyaksikan jenjang hakikat ini. Dan ternyata hakikat yang dia paparkan, yang dia saksikan adalah al-haqiqatul kauniyah. Hakikat kauniyah. Itu tadi hakikat kauniyah. Persaksian akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna hakikat kauniyah. Dia mampu melihat alam ini. Kenyataan pasti yang ada di alam. Yang merupakan pengaturan Rabb alam semesta. Bahwa Allah satu-satunya mencipta, menguasai. Tidak ada yang terjadi kecuali pasti Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ini. Dia mampu betul-betul yakin. Bagaimanapun hebatnya usaha kita, bukan. Yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu menyaksikan ini, memahami. Dalam semua perkara. Dia tidak melihat alam, tidak melihat ini, kecuali mampu memahami bahwa betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini disebut mampu menyaksikan al-haqiqah kauniyah. Padahal al-haqiqah kauniyah kata beliau adalah haqiqah yang bersekutu di dalamnya. Dan di dalam menyaksikannya, dalam memahami dan menyaksikannya, orang beriman dan orang kafir. Orang beriman memahaminya, orang kafir juga iya. Orang baik memahaminya, orang jahat dan memahaminya. Bahkan iblis la'anatullah alaihi juga mengakuinya. Penghuni neraka pun mengakui perkara ini. Terus, apakah ini yang menjadi? Apakah ibadah ini? Jenjang ibadah ini yang justru menjadi tujuan penciptaan manusia. Kalau ternyata ini menjadi tujuan penciptaan manusia, ternyata akhirnya masuk neraka. Betul-betul salah dalam memahami agama. Apakah ini menjadi sebab diutusnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkannya kitab-kitab untuk menjelaskan ibadah? Ternyata ujung-ujungnya sampai ke dalam hakikat al-kauniyah. Keyakinan hamba yang mampu menyaksikan berdiri di atas penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahami istilah ini, cermati jamaah. Orang beriman pasti berada di atas perkara ini. Hanya mereka menjadikan peran ini sebagai tulang, pendorong untuk naik ke dalam hakikah yang sebenarnya, yaitu hakikah agama, hakikah diniyah. Kalau tadi hakikah kauniyah. Masuk dalam pembahasan hakikat. Banyak tarekat yang membahas tentang ini, hakikat. Ahli filsafat, ahli kalam, banyak tarekat membahas tentang hakikat ini. Banyak uraian hakikat ini ya. Al-hakikat kauniyah itu banyak sekali uraian dia. Banyak sekali uraiannya. Syaitan buat jadi seolah-olah orang, banyaknya luasnya ini. Allah. Dia telusuri, dalam pembahasan ini kita mampu melihat. Anggap misalnya hakikat penciptaan alam, hakikat terjadinya alam. Itu kan sampai dibahas dalam ilmu pengetahuan kan, dalam pelajaran ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan tercipta dari ini, berproses dari ini. Orang yang benar pasti akan tertuju hakikat penciptaannya kembali kepada Dia yang Maha Mencipta. Ahli filsafat dan berbagai orang-orang yang menempuh jalur ini itu membuat aturan-aturan supaya sampai dalam keyakinan ini bahwa hakikat penciptaan ini bersumber dari Dia yang Maha luar biasa, Maha hebat, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke sana. Tapi ternyata perjalanan panjang ini yang kesimpulannya Allah yang mencipta semua, sampai di sini dia sudah menganggap dirinya sampai ke dalam ilmu yang luar biasa tingginya, hebat luar biasa. Padahal ilmu ini ilmu yang belum membedakan penghuni surga dan penghuni neraka. Iya kan?
penghuni surga dan penghuni neraka. Tapi orang-orang yang menempuh jalur ini sampai kepada kesimpulannya benar. Tetapi ingat pembahasan kita, ilmu yang membedakan orang yang baik dengan orang yang jahat. Mana ilmu yang membedakan? Mana ilmu membedakan orang muslim dengan orang kafir? Mana ilmu membedakan orang musyrik dengan orang yang bertauhid? Mana ilmu membedakan dengan antara penghuni neraka dengan penghuni surga? Orang yang belajar filsafat itu banyak sekali jalur-jalurnya, aturan-aturan akal yang dibuat. Sebab memang agamanya adalah akal. Banyak sekali jalur-jalur akal yang dibuat. Sehebat-hebatnya, setelah menempuh jalan yang berliku-liku, panjang, pusing, yang disertai dengan cabikan-cabikan dalam perjalanan penderitaan sampai kepada kesimpulan yang dianggap luar biasa hebatnya, bahwa Allah satu-satunya pencipta alam semesta. Kafir itu. Kalau dalam Quran dan Sunnah yang mengakui ilmu ini masih dianggap orang yang bodoh dan sangat bodoh. Belum dianggap orang berilmu. Walaupun benar, tapi masih sebab masyarakat jahiliyah kan orang bodoh. Dan bersamaan itu, apa tadi pembahasannya? Tanya orang-orang musyrik, siapa mencipta menguasai alam semesta? Siapa yang apa jawaban mereka? Lihat, praktis sekali mereka memahami perkara itu. Mereka punya ilmu itu. Tanpa mengenal filsafat, mereka mengafahami, meyakini itu. Tapi bersamaan itu mereka adalah masyarakat jahiliyah bodoh. Ilmu di mana? Ketika memahami hakikat diniyah agama, yang dengannya seseorang teranggap beragama, memahami hakikat la ilaha illallah, hakikat Islam. Di situ ilmu. Itu pun jalur filsafat ini jarang-jarang ada yang sampai ke situ ya. Kalaupun sampai ternyata tidak melewati derajatnya orang-orang musyrik, jahiliyah, orang-orang bodoh yang kata Allah kal an'am seperti hewan ternak, balhum adall bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Plato, Aristoteles dan tes-tes lainnya, Toto lainnya, ini di sini dia. Tidak melewati. Sebagian kaum muslimin ingin menempuh jalur ini, tapi katanya diislamkan jalurnya. Tapi asal pikirannya mirip. Asal yang utama bukan Al-Quran dan Sunnah. Lahirlah ilmu yang dikenal dengan nama ilmu kalam. Kalam. Itu ilmu kalam. Kalam muncul setelah diterjemahkannya ilmu filsafat ke dalam Islam. Terjemahkannya ilmu filsafat ke dalam Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum lebih jauh, perhatikan istilah-istilah yang telah lewat. Ada abdul, hamba dalam arti apa? Al-mu'abbad. Dia ditundukkan oleh Allah. Dia dicipta, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah semata yang mencipta, menguasai. Ini kita juga apa? Hamba dalam arti yang tunduk di atas penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Jelas? Atau istilahnya lain apa? Sampai ke dalam hakikat kauniyah. Perhatikan ya. Hamba yang berhubungan dengan hamba dalam makna al-mu'abbad. Yang kedua, hamba dalam arti yang tegak di atas ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Yang ketiga istilahnya hamba yang mampu di atas hakikat kauniyah. Ini sama semua pembahasan. Bagaimana uraiannya hamba yang semisal ini? Hamba yang semisal ini adalah mereka yang beriman, yakin bahwa Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Karena itu dia perlu kepada Allah, meminta kepada Allah, bahkan bertawakal kepada Allah. Hanya tidak ada jaminan dia taat, kadang dia ikut perintah, kadang dia taati, kadang dia maksiat, kadang dia beribadah kepada Allah, kadang juga masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan ini belum membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir, penghuni surga dengan penghuni neraka. Hakikat ini juga dipahami oleh iblis, penghuni neraka. Al-Quran turun sebagai furqan, pembeda. Baik, sekarang beliau dalam pemaparan dalil-dalil iblis juga mengakui hakikat ini dan juga penghuni neraka mengakui hakikat ini.
Baik. Qala Iblis berkata, Rabbi fa'amdirni ila yaumi yub'atsun. Ini satu ayat. Iblis mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, fa'amdirni, maka beri tangguh saya, ila yaumi yub'atsun, pada hari kebangkitan. Perhatikan di sini. Iblis bilang kepada siapa? Kepada Allah. Rabbi, wahai Rabbku. Iblis tidak bilang wahai Rabb alam semesta, tapi langsung kepada dirinya. Itu menunjukkan mantapnya dia di atas perkara ini. Dan ini datang dalam bentuk doa. Minta ini Iblis. Rabbi, wahai Rabbku. Iblis minta kepada Allah, kepada Rabbnya. Apa makna Rabb tadi? Itu tadi hakikat, rububiyah. Penghambaan yang berhubungan dengan rububiyah. Iblis yakin Allah adalah Rabbnya, yang mencipta, yang menguasai dia, yang mengatur dia. Karena itu dia minta kepada Allah. Rabbi, wahai Rabbku. Lihat ini keadaan Iblis. Apa yang dia minta? Fa'amdirni. Beri saya tangguh. Jangan langsung saya dihukum karena pelanggaran. Tunggu. Beri tangguh saya. Sampai hari berbangkit. Sampai Iblis juga mengimani hari berbangkit. Saya minta kepada Allah diberi tangguh. Jelas, Iblis meyakini rububiyah Allah. Bahkan ada praktek, dia meminta kepada siapa? Minta kepada Allah. Iblis ketika tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa, mengancam dia. Apakah Iblis tahu bahwa nantinya dia akan begini dan begini? Tidak, dia minta kepada Allah diberi tangguh. Akhirnya diberi tangguh, turunkan bersama Adam alaihissalam ke muka bumi. Lihat Iblis. Jadi kalau ilmu seseorang hanya sampai mengatakan Rabbi, Allah adalah Rabbku, yang mencipta, menguasai, mengatur saya, yang dengannya dia meminta kepada Allah, maka ilmu ini jangan boleh melewati ilmunya Iblis. Jelas ya? Ilmu mana? Ketika seseorang mampu memperhatikan la ilaha illallah. Ini semakin memantapkan kita ilmu tentang la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu al azizul hakim. Allah bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi bahwa la ilaha illahu. Ini syahadatnya Allah. Allah bersaksi bahwa la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa juga yang bersaksi? Wal malaikah, dan para malaikat. Kemudian selain malaikat, siapa yang bersaksi? Wa ulul ilmi. Allah sebutkan sifatnya, orang-orang yang diberi ilmu, yang diakui ilmunya oleh Allah ini, yang bersaksi di atas. Kalau ilmu orang, persaksi orang tidak sampai ke sini jamaah. Jangan harap lepas dari kejahilian. Jangan harap lepas dari hukum Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama dengan hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Saya tidak ragu mengatakan, mereka-mereka yang seperti ini, yang ilmunya seperti ini, lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Di dalamnya Aristoteles, Plato, Albert Einstein, Newton, penembung-penembung hebat, pemikir-pemikir hebat yang diagungkan banyak kaum muslimin. Saya tidak ragu mengatakan mereka lebih rendah daripada hewan ternak. Hewan ternak tidak diberi pikiran yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas untuk memahami ciptaan Allah, untuk beriman kepada Allah. Mereka diberi, bahkan dibuka beberapa rahasia-rahasia alam sehingga mereka bisa mencipta, menemukan ini. Tapi bersama dengan itu, apa kesimpulan mereka? Sehebat-hebatnya tidak melewati kesimpulan orang-orang musyrik. Allah pencipta, penguasa alam semesta, tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah, tidak mau menerima seruan Muhammad SAW untuk menegaskan bahwa la ilaha illallah. Bukan orang yang berilmu. Lebih rendah daripada hewan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup. Tapi jangan lupa istilah-istilah ini akan mendasari pembahasan selanjutnya. Hamba dalam arti al-mu'abbad, yaitu yang tegak di atas ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah, atau yang tegak di atas al-haqiqah al-kauniyah.
Sini ada dua pengumuman. Yang pertama, insyaallah anak depan saling bersertifikat di Tamarangku itu dimulai pada asar. Kemudian yang kedua, insyaallah sebentar jika diizinkan oleh pengurus ini sebenarnya